kita bisa hadir kembali guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan acara pokok penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021. Pengambilan keputusan pendapat akhir Wali Kota Kendari sekaligus penandatanganan berita acara persetujuan bersama dan penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari. Berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 3 orang unsur pimpinan dan 11 orang perwakilan fraksi serta diabsensi langsung melalui audiovisual sebanyak 14 orang, sehingga total kehadiran sebanyak 28 orang dari jumlah 35 orang anggota. Maka sesuai peraturan tata tertib Dewan telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat paripurna pada di meja pimpinan telah tercatat 7 orang yang akan mewakili fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Untuk itu, saya persilakan kepada Saudara Dr. Andes Haji Aman Labelo untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PKS. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Kendari terhadap rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2021. Yang kami hormati Saudara Wali Kota Kendari, Ibu Wakil Wali Kota Kendari, Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, para anggota Muspida dalam lingkup Kota Kendari, para pejabat lingkup Kota Kendari, insan pers, hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pendapat akhir fraksi PKS, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Kendari dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi sehubungan dengan rancangan APBD perubahan Kota Kendari tahun 2021. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan DPRD serta hadirin yang kami hormati atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi PKS untuk menyampaikan pendapat akhir mengenai rancangan APBD perubahan Kota Kendari tahun anggaran 2021. Hadirin yang kami hormati, pandemi COVID-19 telah membawa pengaruh besar terhadap pelayanan pemerintah kepada rakyatnya, terutama dalam sektor kesehatan, sosial. Oleh karena itu, berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 terkait kebijakan keuangan daerah, pasal 1 ayat 4 dan pasal 3 ayat 1, di mana Pemda diperbolehkan melakukan perubahan alokasi anggaran. Ada beberapa hal penting dari regulasi tersebut untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah. Di antaranya, yang pertama, fokus pada kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah. Yang kedua, pemerintah daerah diberi kewenangan dalam urusan pendidikan, menjaga aktivitas ekonomi, dan perubahan kebijakan anggaran, sehingga dampak negatif dari COVID-19 minimalisir.
Yang kedua, fraksi PKS agar mendorong agar SKPD terkait menyusun dan terus mengkompilasi data potensi pendapatan daerah secara lengkap, update setiap tahunnya. Hal ini sangat penting dalam rangka mengukur efektivitas, produktivitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di masa-masa yang akan datang. Pimpinan Dewan, hadirin undangan yang kami hormati, demikian beberapa hal yang kami sampaikan untuk diperhatikan. Demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, fraksi PKS menerima untuk dilanjutkan sesuai dengan tahapannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Laude Asar untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Partai Golkar terhadap penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan Kota Kendari tahun anggaran 2021. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Sekretaris Kota Kendari, yang terhormat pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, insan pers, hadirin undangan yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya jualah sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan guna hadir di tempat ini mengikuti agenda rapat paripurna DPRD Kota Kendari tentang penetapan rancangan peraturan daerah Kota Kendari berkaitan dengan APBD perubahan Kota Kendari tahun anggaran 2021. Rapat paripurna sidang dewan yang terhormat, sebagaimana PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa penyesuaian APBD dilakukan oleh adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan APBD. Keputusan Mendagri nomor 9 tahun 2021 tentang evaluasi Raperda perubahan APBD. Ketentuan perundangan dimaksud atas perubahan APBD Kota Kendari tahun 2021 adanya penyesuaian, penambahan dan atau pengurangan atas penerimaan, pendapatan dan belanja daerah. Dalam pelaksanaannya, hal ini sangat berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang telah dianggarkan dan ditetapkan pada APBD tahun anggaran 2021 berjalan. Maka dalam penyesuaian pada perubahan APBD tahun anggaran 2021, program kegiatan yang belum terlaksana akan terjadi pergeseran antar unit kegiatan. Untuk itu, sebagaimana pembahasan perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021 yang telah dilaksanakan bersama tim anggaran pemerintah daerah dan 27 organisasi perangkat daerah, dan atas evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 dan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang telah dibahas dan disetujui bersama, yakni pendapatan daerah setelah penyesuaian menjadi 1.571.801.310.226 rupiah. Belanja daerah sebesar 2.040.476.021.283 rupiah. Pembiayaan daerah sebesar 334.226.860.000 rupiah. Terhadap pendapatan dan belanja yang sudah disepakati, kami fraksi Golkar dalam pendapat akhir atas persetujuan bersama dalam Raperda penetapan perubahan APBD Kota Kendari tahun 2021 untuk segera direalisasikan pelaksanaannya sebagaimana yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2021. Mengingat
PP nomor 21 tahun 2019 paling lambat 31 November 2021 sudah ditetapkan APBD tahun anggaran 2022. Hendaknya tidak ada lagi beban pembiayaan tahun anggaran 2021 menjadi beban APBD tahun 2022. Mengingat waktu kerja kurun waktu 3 bulan diperlukan sinergitas dari seluruh OPD dalam pelaksanaannya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, untuk itu sebelum kami mengakhiri pendapat akhir fraksi Partai Golkar terhadap pelaksanaan perubahan APBD tahun 2021 untuk belanja modal agar segera direalisasikan, karena waktu pelaksanaannya tinggal 3 bulan ke depan, mengingat belanja modal pembangunan infrastruktur dasar saat ini sangat dibutuhkan masyarakat, utamanya pada program prioritas pembangunan jalan, jaringan irigasi. Mengingat saat ini intensitas curah hujan cukup tinggi mengakibatkan banyak jalan yang rusak yang membahayakan pengguna jalan, dan beberapa lokasi lingkungan yang belum memiliki saluran drainase mengakibatkan genangan air yang tanpa saluran. Rapat paripurna sidang Dewan yang terhormat, sebelum saya mengakhiri pandangan akhir dari fraksi Golkar, izinkan kami ingin menyampaikan beberapa saran kepada pemerintah Kota Kendari berkaitan dengan APBD 2021 yang tinggal beberapa bulan lagi implementasinya. Kami berharap kepada pemerintah Kota Kendari agar sungguh-sungguh dalam mengimplementasikan program pembangunan yang sudah kita tetapkan di tahun 2021 ini. Kami berharap semua itu bisa berjalan secara baik, lancar, agar harapan masyarakat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan bisa dirasakan secara merata. Sebagai tanggung jawab moral, kami DPRD sudah melakukan itu secara maksimal. Utamanya teman-teman yang berada di Banggar sudah melakukan itu dan melaksanakan itu, yang puncaknya pada hari ini kita melakukan penetapan APBD perubahan tahun anggaran 2021. Untuk itu sekali lagi kami berharap kepada pemerintah kota untuk sesegera mungkin melaksanakan semua tahapan APBD, baik reguler maupun perubahan. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Golkar dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Partai Golkar menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing selaku penyelenggara pemerintah daerah Kota Kendari yang sama kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari 3 September 2021. Pembaca pendapat akhir Laude Azhar. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara M. Saifullah Usman untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PAN. Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, dan juga para anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang terhormat para Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, dan rekan-rekan pers dan hadirin yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tiada terbatas kepada kita semua, serta tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua, sehingga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini,
kita bersama dapat menghadiri penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021 dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kita sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Rapat Dewan yang terhormat, bertitik tolak pada tahapan yang telah dilakukan dalam pembahasan terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021 dan setelah mendengarkan jawaban dari pemerintah daerah Kota Kendari pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 yang lalu, menindaklanjuti hal tersebut di atas, fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari telah mempelajari, menelaah dengan cermat serta telah merangkumnya dalam bentuk catatan strategis untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kota Kendari. Adapun catatan strategis adalah sebagai berikut. 1. Semoga dengan hadirnya Raperda tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021, pembangunan infrastruktur yang berbasis pada aspirasi dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan lebih real sehingga dapat menjawab problematika yang ada dalam masyarakat Kota Kendari. 2. Berkenan dan hubungan kemitraan pemerintah daerah dengan DPRD Kota Kendari sebagai penyelenggara pemerintah Kota Kendari harus saling mengisi dan mendukung, sehingga sudah seharusnya pokok-pokok pikiran DPRD benar-benar bisa diberikan ruang yang strategis dalam rangka membangun masyarakat Kota Kendari yang lebih sejahtera dan makmur, sehingga apa yang telah direncanakan dan ditetapkan dapat diselesaikan sesuai target kinerja yang diharapkan. Pada akhirnya, dengan memperhatikan catatan tersebut yang merupakan masukan dari masyarakat Kota Kendari sehingga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Kendari menerima Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian pendapat akhir fraksi kami terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021. Atas perhatiannya, kami mengaturkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi amal ibadah kita dan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya yang tidak terbatas untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Andi Siti Rofika Hidayat SPD untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Nasdem. Pandangan akhir fraksi Partai Nasdem Raperda tentang APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, serta rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, yang terhormat Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, para asisten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor Lingkup Pemda Kota Kendari, yang terhormat para kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kendari, insan pers, serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat hadir bersama pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dalam rangka mengikuti penyampaian pandangan akhir tentang Raperda APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa APBD adalah merupakan jantungnya semua pelaksanaan kegiatan dalam wilayah pemerintahan suatu daerah. Oleh karena itu, APBD sangat penting untuk dibahas bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga mendapatkan satu kesepakatan bersama yang dapat digunakan sebagai acuan yang legal untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di semua bidang kehidupan masyarakat.
Setelah kita membahas bersama beberapa hari ini tentang Raperda APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021, maka Partai Nasdem mendapat gambaran yang jelas atas Raperda APBD dapat dijadikan acuan pelaksanaan semua kegiatan pembangunan di semua sektor yang efektif, efisien, serta akuntabel. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, di dalam pembahasan Raperda APBD Kota Kendari tahun 2021 mengacu dari perencanaan dan pembangunan APBD tahun 2021 dilaksanakan Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021, Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodeifikasi dan nomenklatur. Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah dimutakhirkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020. Penyusunan RAPBD ini dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Adapun garis besar uraian pembahasan RAPBD tahun 2021 meliputi: pertama, pendapatan daerah, meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah yang direncanakan tahun 2021 sebesar 1.514.360.881.227 rupiah 13 sen. Kedua, belanja daerah terdiri belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Untuk tahun anggaran 2021 direncanakan 1.835.245.468.268 rupiah. Ketiga, pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pinjaman daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya diproyeksikan sebesar 330.885.860.000 rupiah, dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri atas pernyataan modal daerah dan pembayaran cicilan hutang dianggarkan sebesar 10.154.959 rupiah. Adapun pokok-pokok pembahasan yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, baik materi maupun isi telah dibahas bersama secara intensif dan konferensif untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam terwujudnya Raperda APBD tahun anggaran 2021 yang akuntabel. Untuk itu, Partai Nasdem dalam hal ini menyampaikan pandangan akhir sebagai berikut. 1. Partai Nasdem dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui Raperda APBD ini menjadi Perda APBD tahun anggaran 2021 yang berorientasi agar masyarakat dapat merasakan kesejahteraan yang berkeadilan, apalagi dalam suasana pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir sampai saat ini, bahkan ke depan yang akan datang belum kita dapat pastikan kapan berakhir. Demikian pula ekonomi kita masih memprihatinkan, di mana masyarakat kehilangan daya belinya alias lesu. 2. RAPBD kita tahun 2021 ini yang telah direncanakan belum dapat kita prediksi apakah kita dapat capai atau tidak. Untuk itu perlu upaya agar dapat menaikkan pendapatan kita melalui langkah-langkah yang efektif dan efisien. Minimal pendapatan kita dapat dipertahankan sama dengan APBD tahun lalu. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian pandangan akhir fraksi Nasdem dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menerima, menyetujui, serta memohon pengesahan Raperda menjadi Perda APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021.
Salam restorasi, salam perubahan untuk rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari 3 September 2021. Fraksi Nasdem, Ketua Abdul Razak SP, Sekretaris Andi Siti Rofika Hidayat SPD, Wakil Ketua Fadli Bakaler, Anggota Arwin SM MM. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Heti Purnawati Saranani SHMH untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan. Pandangan akhir fraksi PDI Perjuangan terhadap Raperda tentang APBD Perubahan Kota Kendari tahun anggaran 2021. Yang terhormat Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat pimpinan dan Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, yang terhormat rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Kendari yang mengikuti secara virtual, yang terhormat para asisten, pimpinan OPD, kepala badan, dan kantor sekota Kendari yang juga mengikuti secara virtual, serta rekan-rekan pers dan undangan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Rapat paripurna yang kami hormati. Pertama-tama, sebagai umat beragama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas curahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti pandangan akhir fraksi-fraksi terkait rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021. Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, bagi fraksi PDI Perjuangan, melalui paripurna ini kami menyampaikan penghargaan kepada pimpinan DPRD Kota Kendari dan segenap para anggota dewan serta pemerintah Kota Kendari atas kerjasama dan sinergitasnya terhadap Raperda APBD perubahan tahun ini. Berkat kerja keras dan semangat kebersamaan demi kepentingan rakyat, maka pembahasan RAPBD perubahan dapat berjalan secara baik dan lancar, walaupun dalam prosesnya terdapat kendala dalam pembahasannya. Selanjutnya, menurut kami, Raperda APBD perubahan ini pihak pemerintah diharapkan dapat menjalankannya dan perlunya keseriusan semua pihak untuk dapat mengefektifkan serta mengefisienkan tiap kegiatan sesuai dengan kondisi daerah yang berkembang saat ini. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Melalui paripurna ini, fraksi kami merekomendasikan beberapa hal terkait harapan kami ke depannya, yakni yang pertama, kepada OPD yang berkaitan dengan bidang retribusi dan pajak daerah, kiranya dapat mencapai target-target penerimaan daerah agar program pemerintah Kota Kendari ke depan dapat kita laksanakan dengan kemampuan keuangan yang memadai. Yang kedua, kepada pihak pemerintah melalui organisasi perangkat daerah dalam penyusunan program-program kegiatan yang berkonsekuensi pada anggaran harus benar-benar memperhatikan fungsi budgeting, penganggaran harus efisiensi, efektivitas dengan skala prioritas, dan memperhatikan sumber-sumber besaran penerimaan daerah sehingga tidak berimbas pada defisit tahun ke depannya.
Yang terakhir, bagi fraksi PDI Perjuangan sangat menyadari kerja keras pemerintah Kota Kendari dalam menjalankan proses pembangunan di Kota Kendari, di mana masih bergelut dengan kondisi pandemik dan anomali cuaca hari ini yang kurang bersahabat. Namun, tentunya kesemua itu bukanlah halangan. Di sisi lain, persoalan ekonomi harus tetap berjalan. Sumber-sumber pendapatan pun harus tetap dimaksimalkan, paling tidak berbanding lurus dengan kondisi pandemik dan anomali cuaca tersebut. Demikianlah poin-poin yang singkat yang dapat kami sampaikan pada paripurna hari ini. Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rancangan peraturan APBD Perubahan Kota Kendari dapat kami terima untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Kendari tahun anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Laude Ali Akbar, Sarjana Hukum, untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Gerindra. Syukurannya mau saya. Pendapat akhir fraksi Gerindra terhadap Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang terhormat Pimpinan Forum Komunikasi Daerah Kota Kendari, yang terhormat para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, yang terhormat para undangan hadirin dan rekan-rekan insan pers yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih diberi anugerah dengan penuh kebahagiaan untuk berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, mengawali penyampaian pendapat akhir ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Gerindra terhadap Raperda tentang perubahan anggaran APBD tahun anggaran 2021. Anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah Kota Kendari dalam menjalankan fungsinya, baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor untuk pemberdayaan masyarakat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, pada akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami dari fraksi Gerindra menerima dan menyetujui Raperda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kendari tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari, 3 September 2021, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, DPRD Kota Kendari, Ketua Insinyur Simun Mantong, Wakil Ketua Husein Mahmud, Sekretaris Laude Ali Akbar, Anggota Amiruddin. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Haji Rahman Taulo SH untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia. Pandangan akhir fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia
terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Saudara Wali Kota Kendari, Wakil Wali Kota Kendari, yang kami hormati Saudara Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Kendari, yang kami hormati pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat lingkup Kota Kendari, yang kami hormati rekan-rekan wartawan, serta hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara langsung maupun virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari untuk mendengarkan pandangan akhir praksi-praksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya selalu diberikan kepada kita di yaumil akhir. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, setelah dibahas antara eksekutif dan legislatif terkait perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021 dengan melibatkan pihak yang berkompeten, seluruh dinas, badan, bagian dan kecamatan Kota Kendari. Pada hari ini kita telah sampai pada akhirnya, yaitu akan mengesahkannya menjadi sebuah peraturan daerah yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan anggaran, dengan harapan bahwa akan memberikan stimulus percepatan pembangunan dan perbaikan kondisi sosial ekonomi di sisa tahun anggaran 2021 ini. Dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini telah dilakukan penyesuaian antara rencana pendapatan daerah untuk membiayai program dan kegiatan agar dapat terrealisasi dengan kondisi yang ada. Untuk itu, kita semua tentunya berharap bahwa agar penggunaan anggaran dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021 benar-benar dapat memenuhi indikator sasaran yang diharapkan sesuai dengan fungsinya. Praksi DKI memahami dengan terjadinya penyesuaian atau perubahan target pendapatan daerah tentu berpengaruh kepada belanja operasi. Belanja modal dengan dilakukannya refocusing, relokasi dan rasionalisasi berdasarkan regulasi pemerintah pusat maupun penyesuaikan dengan pendapatan daerah, termasuk pembiayaan daerah juga mengalami penyesuaian. Namun penguatan ekonomi secara masif dan terukur serta penanganan kasus pandemi COVID-19 tentu tetap harus dilaksanakan dengan baik dan terarah, melakukan upaya-upaya optimalisasi PAD dan upaya konkret peningkatan PAD dan restribusi dari semua potensi yang ada, menggali sumber pendapatan baru guna meningkatkan pendapatan daerah dan tetap melakukan program pro rakyat, terlebih karena imbas pandemi COVID-19. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian pandangan akhir Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021 ini kami sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia menyatakan setuju dan menerima Raperda ini untuk selanjutnya disahkan menjadi peraturan daerah dan diproses lebih lanjut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah rakyat. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendari, 3 September 21, Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia, DPRD Kota Kendari. Selanjutnya kita masuk pada acara ketiga, yaitu pengambilan keputusan. Dari ketujuh fraksi yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya, semuanya menyatakan setuju.
bahwa Raperda tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021 dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Kendari yang hari ini akan dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama. Namun sebelumnya, saya minta persetujuan saudara-saudari anggota Dewan, apakah Raperda tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021 setuju untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah dievaluasi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dan mendapatkan nomor register Perda dari Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sulawesi Tenggara? Terima kasih. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara keempat, yaitu pendapat akhir Wali Kota Kendari. Kepada Saudara Wali Kota Kendari, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kota Kendari. Yang saya hormati Saudari Wakil Wali Kota Kendari. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Kendari serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kendari, para undangan, hadirin, insan pers yang sama berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada sidang paripurna DPRD Kota Kendari dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD perubahan Kota Kendari tahun anggaran 2021, sekaligus penandatanganan berita acara persetujuan bersama dan penyerahan keputusan DPRD Kota Kendari. Sidang paripurna Dewan serta hadirin yang kami hormati. Sebelum melanjutkan sambutan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan anggota fraksi DPRD Kota Kendari atas pandangan, catatan, dan berbagai harapan yang telah disampaikan melalui pandangan akhir fraksi yang telah kita dengarkan bersama. Yang mana selama proses pembahasan bersama tentu banyak memberikan kritikan, masukan, dan juga kami melalui kesempatan ini menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas kinerja yang telah diraih selama ini. Semoga hal tersebut dapat menjadi pemacu dan pemicu semangat untuk terus melakukan perbaikan pengelolaan APBD Kota Kendari di waktu yang akan datang. Sidang paripurna Dewan serta hadirin yang terhormat, penandatanganan berita acara persetujuan bersama atas Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2021 pada hari ini sesungguhnya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 yang menyatakan bahwa persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2021 disahkan setelah penyerahan KUA PPAS tahun anggaran 2022 dilaksanakan. Untuk itu, atas nama pemerintah Kota Kendari, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Kendari yang telah menyampaikan persetujuan melalui pendapat akhir fraksi-fraksi sehingga rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini dapat disepakati dalam bentuk berita acara persetujuan bersama. Dengan telah disepakatinya persetujuan bersama ini, maka salah satu tahapan penting dalam siklus kegiatan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah
yang transparan dan akuntabel telah dapat kita tuntaskan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini akan segera kami ajukan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dievaluasi, dan insya Allah jika tidak ada halangan, paling lambat pada akhir bulan September, rancangan peraturan daerah perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021 dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah, sehingga proses pelaksanaan pembangunan di sisa tahun anggaran 2021 dapat segera dilaksanakan, khususnya terhadap beberapa kegiatan prioritas dan strategis daerah yang membutuhkan akselerasi dalam pelaksanaannya. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin yang sama berbahagia, kami menyadari bahwa selama proses pembahasan tentu banyak menguras energi, pikiran, waktu, dan mungkin saja terjadi perbedaan pendapat. Namun, saya meyakini bahwa semua itu dapat kita sikapi secara arif dan bijaksana, serta dilandasi dengan kebesaran jiwa, sehingga semua tahapan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Sidang Paripurna Dewan serta hadirin yang berbahagia, kami maklumi bahwa untuk suksesnya pembangunan Kota Kendari dibutuhkan adanya partisipasi serta dukungan seluruh pihak. Oleh karena itu, kami mengajak kepada kita sekalian, marilah kita dengan semangat bersama membangun Kota Kendari dengan rasa kemitraan melalui komunikasi yang lebih harmonis seperti yang telah terbangun selama ini. Kondisi ini hendaknya menjadi landasan yang kuat hubungan antara eksekutif dan legislatif. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan legislatif sebagai representasi dari seluruh rakyat Kota Kendari dalam posisi kelembagaan, institusi apapun secara individu dapat di dalam koridor check and balance agar tetap tercipta suasana yang kondusif dalam mengiringi dinamisasi pembangunan dan perkembangan Kota Kendari yang kita cintai. Rapat paripurna serta hadirin yang kami hormati, sebelum kami mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya atas nama pemerintah Kota Kendari menyampaikan permohonan maaf bila mana dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perubahan Kota Kendari tahun anggaran 2021 terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu anggota DPRD yang terhormat. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan kerjasama kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penetapan peraturan daerah ini. Semoga seluruh ikhtiar dan upaya kita sekalian mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk pada acara kelima, yaitu penandatanganan naskah berita acara persetujuan bersama. Dilanjutkan penyerahan keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dari DPRD Kota Kendari kepada pemerintah Kota Kendari. Untuk pelaksanaan acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kepada Saudara Wakil Ketua Laode Muhammad Inarto Sarjana Teknik. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan rapat saya terima untuk melanjutkan acara. Untuk pelaksanaan penandatanganan berita acara persetujuan bersama sekaligus penyerahan keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan Raperda tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dari DPRD Kota Kendari kepada pemerintah Kota Kendari. Kepada Saudara Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari disilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri.
kepada Saudara Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Dengan selesainya acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Ketua DPRD Kota Kendari. Pimpinan rapat saya terima kembali untuk melanjutkan rapat. Sebelum rapat paripurna pada sore ini saya tutup, terlebih dahulu perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari, Saudari Wakil Wali Kota Kendari, Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, dan para Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, serta hadirin sekalian yang telah mengikuti rapat paripurna pada sore ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian, terkhusus anak-anakku peserta PKL, siswa-siswi SMK Negeri 4 Kendari. Mungkin diberi aplaus dulu teman-teman dari SMK 4 Kendari atas pimpinan dan anggota DPRD beserta Sekwan dan jajarannya menyampaikan terima kasih atas segala sumbangsi tenaga, skill dan waktu kalian selama 3 bulan di kantor DPRD Kota Kendari. Sejak 21 Juni sampai dengan hari ini 3 September 2021, semoga pengetahuan dan pengalaman yang kalian dapatkan di kantor ini merupakan suatu yang bernilai positif untuk perjalanan pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya. Termasuk tadi saya sudah sapa, saya kira KKN UHO, ya mudah-mudahan bisa menjadi mahasiswa UHO dan bisa menjadi pelanjut dan pemimpin ke depan di Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna pada sore ini dengan resmi saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.